Sebelumnya saya kerja di SMK Belajar Indonesia, Ekspor SMA Kairotan Indonesia. Kan, siswa. Jadi sekarang kita sempat kepada gimana? Saya ada tugas tambahan. Kebetulan dia mengangkat di SD Tiga, dan dari bawah. Jadi saya sudah dari SMA. Akhirnya kita pengalaman saya 8 tahun dari SMA, saya tahu masalah. Yang saya hadapi adalah tidak luar biasa. Jadi hormat saya kepada kepala sekolah Pak Rahman dan Ibu Wakil Kurikulum serta jajaran dan Bapak Ibu guru yang luar biasa. Saya yakin SMK di Utomo ini bakal bisa maju progresnya. Saya melihat masalahnya ini sungguh yang luar biasa, lingkungan luar biasa, modal yang sangat besar. Saya doakan SMK Bima Utomo bisa tumbuh dan menjadi tempat betul-betul anak kita ini nyaman untuk hadir ke sekolah. Ada sekolah yang nyaman asli, tapi anaknya nggak enak datang ke sekolah. Ada ya? Ada. Tentang Bima Utomo nggak masuk ke Ciri. Nah, sebelum kita mulai, saya minta Mbak Gabra, itu kira-kira kalau disusun jadi kata atau kalimat apa ya? Iya, alaskan. Masih fokus ya. Siap. Kita lanjut. Kalau ini hidup, iya. Jadi hidupnya hanya gini, renang airnya gini, hidup senang ya. Jangan boleh. Namanya Pak dulu. Puasa di bulan. Biasanya orang muslim puasa di bulan. Iya, jawabannya mana nih? Ternyata bukan. Jawabannya kejauhan. Karena puasa di bumi, ngapain di bulan? Kejauhan. Ini kita berhubungan kenapa saya mau permainan ini? Inilah yang namanya budaya positif. Kita sebagai guru tadi membuka sudah dibuka banyak hal dari sama Pak Adi ya. Kita sebagai guru yang kita dari puluhan siswa kita di kelas hanya berapa persen yang peduli sama pelajaran? Tidak semua. Maka yang paling penting dari sekolah itu bukan mengajarkan ilmu dulu, bukan mengajarkan skill, tapi sekolah harus menjadi tempat tumbuh kembangnya potensi anak yang hadir di sini. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara, sekolah itu lahan, guru-gurunya petani. Ini kata Ki Hajar Dewantara. Kalau sekolahnya bagus, nggak kita ajarin dia akan tumbuh. Contoh, di sekolah kita dulu pernah nggak kita pelihara? Ada nggak kita kasih buku? Kok bisa tumbuh dia? Sesungguhnya anak kita seperti itu. Pintar dia, hebat dia, bukan semata-mata karena gurunya, tapi banyak faktor. Salah satunya adalah lingkungan sekolah yang positif. Maka bibit, bakat, minat akan tumbuh dengan sendiri. Jadi kita ibarat petani. Ketika petani menanam padi, sesungguhnya petani itu bukan menumbuhkan padi. Dia hanya menjaga di mana padi tidak dimakan hama, di mana tidak dimakan burung-burung ketika musim panen. Dan pada saat kekurangan air, di mana caranya petani memasukkan air ke dalam aliran sawah. Betul. Pernah nggak ada petani yang mengklaim gara-gara aku padinya tumbuh? Mereka sadar, mereka sering gagal itu ketika nanam padi. Dan gagal ya, mereka nggak bisa menyalahkan padi ya enggak. Apa yang salah kalau padi panen gagal? Karena cuaca. Tapi yang terjadi pada guru ketika gagal, kebanyakan guru menyalahkan
siswa memang bodoh kau. Tolong kali kau, duduk paling belakang, melamun ya. Akhirnya budaya positif tidak tumbuh. Jadi saya tanya, bincang ya apa ya? Berapa persen anak-anak yang awal masuk di tengah-tengah keluar? Banyak ya? Banyak ya? Kalau kita cross check, kita evaluasi, di rumah dia ada masalah, sampai di sekolah ada masalah lagi, dia di mana? Bantu bapak kerja anak, belum tentu dia bantu orang tuanya. Cuma sementara saya dari di sini, kalau hukumannya terlalu berat, belum saya terapkan. Jadi saya lebih ke pendekatan. Tetapi kalau siswanya mungkin tidak bisa diatur atau memang udah banyak kali, bisa juga dikasih hukuman, tetapi jangan terlalu berat juga. Ya biasanya saya suruh ini Pak Ustaz 5 kali atau 10 kali juga. Iya, sangat. Tadi sebenarnya Bu Amma, Bu Kira, dia tidak menerapkan hukuman katanya. Sebenarnya saya mau tanya hukuman itu apa sih? Kita ngasih anak hukuman, kan sering dihukum ya. Hukuman apa sih? Sesuatu yang buat cerah. Besok jangan kita lagi kan? Nanti kan cerah. Ngerugi kan? Kenapa ya? Ya, jadi hukuman itu kalau saya memahaminya sesuatu yang bukan dari masalahnya, misal dia telah datang, saya suruh dan perempuan itu hukuman. Lari dari masalah dia. Ya, jadi nanti Bu saya mau berbagi dengan Bapak Ibu karena saya sebenarnya sedang proses guru penggerak. Kalau di guru penggerak kan Ibu. Nah ya, bedanya hukuman dengan konsekuensi dan restitusi ada 3 ya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman jangan pendek, berubah dia itu berubah. Besoknya balik lagi. Capek nggak? Capek. Ibu mau terus-terusan berkarir sebagai guru sampai pensiun, ngurusi masalah anak terus hukum, besok itu lagi hukumannya dia balik lagi ke rumah. Tahun depan masuk anak baru dia juga. Pasti ada anak yang merasa pasti. Karena hukuman di luar tadi yang saya jelaskan luar biasa dampaknya. Pertanyaan saya, mana dia anak-anak itu sadar ketika dia salah dia perbaiki sendiri. Atau kita suruh perbaiki? Tapi tahu kok, kita nyaman jadi guru gimana? Lebih enak anaknya sadar sendiri ya. Sadarnya gimana? Kalau saya di awal saya buat dengan siswa saya keyakinan kelas, kesepakatan. Jadi ini betul-betul dipahami mereka. Satu, misal kalau lagi belajar tidak boleh main handphone. Kita buat kesepakatan. Kalau nanti ada main handphone gimana? Boleh menarik ya. Jangan itu dipaksakan. Di kelas harus kita sepakati bersama-sama. Semua anak kelas sebenarnya berkontribusi untuk memberikan ini. Jadi anak itu masih hukuman usulan. Saya mau hukumannya begini. Kalau nggak piket gimana Pak? Saya piket seminggu tiap hari saya piket. Jadi jangan lari dari masalah itu. Ketika masalahnya piket, jangan dihukum dengan olahraga. Tadi push up ya. Pelajaran nggak bawa buku, hukumannya apa? Olahraga, jadi konsekuensi awal yang kita berikan adalah sesuai dengan masalahnya. Ibaratnya kita dokter, sakitnya jantung, ibu kasih obat, saya mati pasien itu
Guru banyak melakukan malpraktek. Salahnya A, hukumannya B. Nah ini kita sering terjadi. Saya juga dulu pernah sebelum memahami ini. Jadi ketika anak-anak kerjakan PR, biasanya kita marah-marah, bukan obatnya. Ingat kalau kita sebagai dokter juga, kita harus kasih obat nih, karena ini kerjakan PR. Apa ya obatnya? Kalau saya marahin sembuh nggak? Saya suruh pusat sembuh nggak? Kira-kira sembuh? Ibu sakit kepala, dikasih sakit rematik nih obatnya. Sembuh. Jadi budaya positif adalah bagaimana kita menyelesaikan kebutuhan anak sesuai dengan kebutuhannya masalah. Gak lari dari masalah. Ada anak senangnya dia memang bergerak jelas. Ya kan, nggak bisa diam. Nanti kawannya dijahit diri. Kita jelaskan kayak gitu. Tapi coba suruh lagi ya. Ngerti bu tidak? Karena lagi itu. Dia nggak mau sampaikan kita. Paham-paham apa yang kerjanya? Sini dulu. Kira-kira belajar ya. Apa tadi yang kamu bilang? Dengar dia bilang. Bisa dijelaskan ya. Selama ini saya dulu ada guru kalau naik kiri kanan itu saya jalan dulu. Paling nggak saya sudah di JW. Kau nggak tahu kemana aja. Ada yang jadi guru. Kemana dia nggak tahu. Saya pernah guru. Jadi bukan. Dan mudah-mudahan dia kalau ngomong kayak gitu ya Pak. Saya yakin sini guru. Dia minta handphone jajan tidak ada. Karena dia tahu apa konsekuensi. Kalau mau berhenti handphone harus ada. Ya. Sampai kapan kita sebagai guru atau orang tua bisa memfasilitasi kalau ada uang, kalau enggak, apalagi guru gaji. Saya merasa kalau udah tanggal 10 ke atas mau ngasih hadiah siswa mungkin mana mau ya. Jadi ternyata yang paling efektif adalah dengan menanamkan keyakinan kelas. Kita sepakat kalau kita mau jadi orang yang luar biasa, apa poin-poin yang harus kita miliki satu kelas? Kita nggak ada menghukum, kita nggak ada memberikan janji hadiah. Tapi semua kebaikan itu kita jamin kebaikannya itu anak-anak kita sendiri, siswa kita. Ternyata itu yang menjadi tahan. Nah, saya dapat aduan orang tua karena SD ya. Anak-anaknya ketagihan dia di rumah, tak mau belajar gara-gara yang itu. Saya buat kesepakatan kelas. Pertama saya punya masalah. Tadi video-video tadi, ada anak-anak yang gila, masuk rumah sakit jiwa, ada yang stres, ada yang apa tadi? Remon. Ada yang pernah lihat anak kecanduan gadget tangan ini terus. Seolah-olah sedang melayani main Mobile Legends. Tangannya ini. Pernah lihat? Masuk peringkat paling penting Pak. Anak dari Aceh. Tangannya ini. Nah, ini anak-anak tahu manfaatnya sebenarnya. Kita harus tahu kalau dia melakukan ini manfaatnya apa? Nilainya apa dulu ya? Ketika itu mampu kita terapkan, dia sendiri yang akan sepakat untuk melaksanakan apa yang baik itu. Sayangnya yang terjadi banyak di sekolah luar sana anak yang tidak duduk dimarahi, bukan diajak untuk ngobrol. Dan biasanya dulu kalau ngobrol sama siswa, biasanya kalau udah bermasalah ya, sekolah terakhir Pak. Iya. Kalau udah bapak ini ngajak ngobrol, pasti punya masalah. Betul. Bu, saya tanya dulu, ibu jatuh cinta sama suami dulu karena apa? Karena banyak duitnya, karena ganteng. Hasil riset mengatakan karena nyaman ngobrol, enak diajak ngobrol nyambung, ketawa-ketawa lucu. Walaupun dia ngobrol dengan apa? Enggak bu, orang pacar dulu, teleponan sampai jam 12 malam, betah. Entah apa aja cerita, nggak ngerti nggak dengar. Ya kan? Itulah sebenarnya yang diinginkan kita.
punya guru yang mau ngobrol. Bahasa basi aja bu, jangan ngobrol aja ketika ada masalah. Kalau katakan di situ, kenapa bahasa lewat mana? Kalau dapat kayak gini, nggak pernah bagus jalan. Bajumu membakar. Ini kalau jumpa sama pas masalah. Kalau tangannya dari jauh lagi ini, mampus apa masalah gitu. Itulah yang bikin dia sama sekolah. Kalau dia dipanggil dulu, dia jadi cerita, ujung-ujungnya hukuman. Nah, mudah-mudahan bu, dengan diskusi singkat ini bu, kita ini bu, mungkin bisa dipoto aja bu. Saya sarankan ketika awal kelas, mulai kelas ini, kita ajak siswa untuk bercurah pendapat. Karena sebenarnya masalahnya apa sih? Kalian belajar sama kelas, sekali-sekali sakit, pada nggak sakit, besok ada datang, coba cerita seperti itu. Ayo cerita. Suruh mereka curhat sebanyak-banyaknya. Ini ada tuh di hari pertama setelah ujian ini. Ada ya? Suruh mereka tuliskan kalau bisa. Karena menulis itu lebih mencurahkan energi, emosi. Suruh mereka tulis, saya mau kelasnya kayak gini. Saya mau ibu itu gaya ngajarin itu. Dia aja bu, gak usah merasa ditanya. Dijadikan mereka. Dia aja, mereka curhat tentang masalah di kelas. Apalagi kalau kita jangan sakit hati. Lalu catat semua bu, baik-baik juga tulis. Lalu ubah kalimat tadi menjadi kalimat yang positif. Kita yakin bisa memperbaiki masalah bersama-sama. Ibu yakin, ibu bisa berubah. Anak-anak ibu juga saya yakin bisa berubah. Jadi tidak ada lagi egois seorang guru harus paling benar. Guru harus paling hebat. Bisa jadi siswa kita lebih tahu banyak hal dibanding kita. Setiap hari dia buka TikTok. Lebih banyak informasi yang dia dapat. Dan ajak untuk menemukan nilai kebaikan keyakinan. Jadi kalau dia mau jadi orang sukses, misalnya jurusannya apa? Otomotif. Bang, kerjaan yang paling bagus di dunia otomotif kerja di mana? Perusahaan apa? Toyota, apa itu? Daihatsu. Ibu pernah memikirkan nggak anak ibu kerja di Tesla? Mobil listrik Tesla. Pernah terbayang nggak? Saya lihat kemarin saya di bengkel dulu sehingga NMAX, bengkel tidak sanggup. Ampun bang, dari aja bengkel resminya bang. Ya kan bu? Bengkel biasa nggak bisa kerjakan kereta NMAX. Kita pernah membayangkan nggak dengan siswa kalian itu bahkan bisa membangun mobil listrik, kereta listrik dan lain-lain. Jadi mereka akan mengharapkan masa depan yang nggak cepat. Kalau kereta sekarang bisa, aja mereka bagus kan cepat aja kan, mobil-mobil sekarang. Masa depan itu 5 tahun lagi, 6 tahun lagi bisa nggak kereta bagus itu? Itu udah nggak jadi nih, ternyata dia nggak bisa berangkat. Kesepakatan. Jadi ini betul-betul dipahami mereka. Satu, misal kalau lagi belajar tidak boleh main handphone. Kita bersepakat dulu. Kalau nanti ada main handphone gimana? Boleh kemarin ya. Jangan itu dipaksakan. Di kelas harus kita sepakati bersama-sama. Semua anak kelas hendaknya berkontribusi untuk memberikan ini. Jadi anak-anak masih hukuman usulan. Saya mau hukumannya begini. Kalau nggak piket gimana Pak? Saya piket seminggu tiap hari saya piket. Jadi jangan lari dari masalah itu. Ketika masalahnya piket, jangan dihukum dengan olahraga. Tadi push up ya. Pelajaran nggak bawa buku. Hukumannya apa? Olahraga push up. Jadi konsekuensi tawaran yang kita berikan adalah sesuai dengan masalahnya. Ibaratnya kita dokter, sakitnya jantung, ibu kasih obat rematik, mati pasien itu selesai pasiennya.
Guru banyak melakukan malpraktek. Salahnya A, hukumannya B. Nah ini saya juga dulu pernah sebelum memahami ini. Jadi ketika anak-anak kerjakan PR, biasanya kita marah-marah, bukan obatnya. Ingat kalau kita sebagai dokter juga, kita harus kasih obat nih, karena kita kerjakan PR. Apa ya obatnya? Kalau saya marahin sembuh nggak? Saya suruh pusat sembuh nggak? Kira-kira sembuh. Ibu sakit kepala, dikasih sakit rematik nih obatnya. Sembuh. Jadi budaya positif adalah bagaimana kita menyelesaikan kebutuhan anak sesuai dengan kebutuhannya masalah. Gak lari dari masalah. Ada anak senangnya dia memang bergerak jelas. Ya kan, nggak bisa diam. Nanti kawannya jadi kita jelaskan tadi kita, tapi cuma suruh aja ya. Ngerti itu tidak? Karena tadi itu, dia nggak mau sampaikan kita. Paham-paham di kerjanya. Sini dulu. Kira-kira tahu tadi kan? Apa tadi yang kamu bilang? Dengar dia bilang. Bisa dijelaskan juga. Selama ini saya dulu ada guru kalau naik kiri kanan itu saya jalan dulu. Paling nggak saya sudah di JW. Kau nggak tahu kemana aja. Ada yang kayak gitu dulu. Kemana aja nggak tahu. Saya pernah dulu. Begitu kan. Dan mudah-mudahan di kamu nggak kayak gitu ya Pak. Saya yakin sini guru-guru yang luar biasa. Hah? Oh ditekan. Dan jadi kalau dikasih hadiah, kira-kira efektif nggak perubahan? Tapi kalau yang kelas kasih pelajaran, kalau kita kelas paling bersih, saya kasih hadiah. Jadi anak itu punya karakter bersih. Saya mau kelas di kelas bersih, saya wali kelasnya. Kalau kita mau banding kelas bersih nanti, kelas bersih, saya bawa jalan-jalan. Setelah jalan-jalan, besok aja jadi kelas bersih kan? Tetap bersih kan? Kita jadikan dia, efektif kan? Kalau kelas kita kelas yang oke, saya janji jalan-jalan. Iya, bisa. Jangka waktunya, atau sebenarnya kita punya di rumah. Kalau dia bagus kita kasih kontak. Besok, karena kita habis, masih mau bagus kan? Oke. Terus Bu? Saya kasih hasil riset apa? Kita jadikan dia efektif nggak? Ini contohnya seperti misalnya kayak ujian kelas tadi ya Pak ya. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kalau misalnya kelas kita itu termasuk kelas yang bersih, rewardnya akan saya ajak jalan-jalan. Nah, menurut saya ada baiknya juga bisa jadi itu berkesinambungan dilakukan mereka. Karena dari awalnya kan kita sudah ada pembicaraan juga Pak. Kan bukan hanya sebatas ketika kamu saya kasih reward selesai sampai di situ gitu. Tetapi karena mereka tadi itu sudah terbiasa melakukan kan bukan cuma sekali aja. Tapi karena kita masih juga memakai prinsip ketika kita terbiasa melakukan hal itu walaupun dengan terpaksa, sama seperti sholat, lama-lama kan jadi terbiasa. Ngajar apa? Gue yang usaha kunci. Bisnisnya kita ya Bu. Kalau nggak kunci harus ada untung. Untung ekonomi ya. Nah ternyata hasil riset ini harus dibawa. Dia bisa anak-anak. Ternyata anak-anak yang dijadikan hadiah bertahannya itu yang sebentar untuk sadar melakukan kebaikan yang sudah kita sepakati. Dan kita begitu
ini enggak pegang handphone, bapak kasih hadiah jajan. Besok dia datang ke saya, main handphone pak. Jadi saya nggak ada, apa yang terjadi? Kenapa kamu bu? Dia minta handphone, jajan nggak ada. Kami dia mau apa? Konsekuensi. Hari ini buat yang namanya mas. Nah, kita mau buat yang depan. Gambar dulu ya. Kita yang di depan. Yang di depan sama. Yang kan kita kelas ini jadi kelas yang kelas yang kelas yang keren, kelas yang kalau belajar yang jadi kalian membayangkan kelas seperti apa? Kelas seperti apa yang kalian inginkan? Yang di dalamnya ini ya Pak. Buat nama tulis saja. Dan kita simak.
Jangan tuliskan Ada arti. telah demikian kalian. Jadi apa? Hal kalian. Nah, saya yang kalian itu baik. Masih bagus. Kan udah berarti Pak Bang.
Nada. Hello. Halo. Ya, per ini siapa tuh yang manjat lari dong. Mila, bukan Mila. Saya nggak pernah zumba. Si Suki zumba ya? Apa? Udah selesai. Ya. Biji ketapang.
Ah, mau. Bentar. Oh, iya. Bukan. Apa? Merek apa? iPhone. iPhone lah. Tapi nggak bersinar. Lambang Apple. Baca dia. Halo Akari. Apa? Akan terjadi ekonomi itu karena ini. So, kira-kira kalian kalau di tahu kita jangan minta orang. Di Indonesia juga tidak ada media yang diperlukan. Tidak bisa kan? Kira-kira kalau kalian di media dijualan orang yang berlaku. Nah, contohnya seperti itu ya. Kita harus fokus keyakinan kelas yang berbentuk peraturan fisika. Kalau kita kemudian hasilnya langsung tebal, ada tunjangan, kita bahas itu. Kelas bersih, nggak ada yang khusus. Oke, kelas yang itu kelas yang boleh jangan boleh kelas yang
Kita nggak sepakat konsep itu, oke? Konstruksi, nggak ada yang khusus, apa kayak siapa ya? Aku ya, apa? Bedanya nyaman, ada tempat khusus pada pusat. Ada yang tidak berat-berat, ada bedanya nyaman. Ada tempat khusus pada Oke, dilanjut dari peningkatan ayo jadi kalau nanti ada kawan kalian yang kita aku nanya sedikit. Karena kita nggak tahu mungkin itu. Nah, boleh ya, aku ya. Baca dengan info. Sudah kan? Ya, nggak betul. Kayaknya yang ya, jangan sedikit.
Kelas yang menginginkan, nah, ini kan sifatnya ideal seperti ini contohnya. Kelas yang dipenuhi murid yang berprestasi. Maksudnya, banyak dari kita Nah, ada titik kelas yang ada hasilnya dan ada waktu kan menjaga belajar pakai laptop tidak pilih-pilih kemana ya. Dan sudah membuat tanah yang berubah. Karena kelasnya agak berisik, itu maka tidak dibuat usul saat belajar ya kan. Saya rasa sebuah kurang seperti ini. Ingatkan kapan kesepakatan. Yang tidak mendapat gajinya ada ini pas bukti, apa tidak bukti.
Setiap orang terlahir dengan gaya bicara kita, gaya dia, jadi bayangkan lagi. Dia dulu kalian gara-gara kalian ini itu merugikan orang lain. Ukur orang yang mulai hari ini ikut saya. Setelah saya bersih, ada gambar tetangga, tetangga. Ya. Mulai hari ini. Aku lagi tidak pilih teman. Tidak. Pilih. Mulai hari ini. Mulai hari ini.
Pasal lagi.